Saya dulu pernah punya masa lalu yang kelam. Kelihatan dari tulisannya. Saya pernah melakukan hubungan yang tak baik lalu menggugurkan kandungan. Apakah dosa saya bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Dosamu dua. Pertama, kau melakukan hubungan terlarang. Yang kedua, engkau sudah membunuh janin. Tangisi. Apa syarat taubat itu? Ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani. Apa itu iqrar bil lisan? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Kalau engkau masih gadis, menikahlah. Kalau engkau masih lajang, menikahlah. Karena sudah mau dekat bulan suci puasa, nanti ada yang membangunkanmu sahur. Kalau tidak, siapa yang membangunkanmu? Memang mau bangun pakai mercon? Ingat, diampunkan Allah segala dosa-dosamu insyaallah. Amin. Mudah-mudahan yang berdosa sadar dan taubat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya 1 bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak 3. Metik ini. Orang biasa pakai gigi 1 dulu. Gigi 1, gigi 2. Dia tidak langsung. 3 langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Ini kadang yang bertanya begini, anak lajang belum nikah pula. Oh, ini dia udah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya saudaraku. Tolak itu 1 dulu. Setelah tolak 1, maka ada iddah 3 bulan. Iddah 3 bulan. Kalau dalam masa iddah 3 bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustadz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan, I back to you my dear. Rujuklah itu dah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Jangan kau keluarkan dari rumah, sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau, daripada aku mau muntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan balik. Tapi ingat, sudah jatuh talak 1. Oh, ngamuk lagi, jatuh talak 2. Masih bisa rujuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak 3, la tahillu lahu, tak halal rujuk hatta tankiha zaujan ghairah, sampai binimu itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah zaman Melayu-Melayu dulu disebut dengan nikah Cino Buto. Pernah dengar istilah itu? Itulah orang zaman sekarang ini. Dulu orang kalau sudah dijatuhkannya talak 3, dia tak bisa balik lagi. Maka dicarinya lah dulu Cino-Cino tua buto. Dicarinya. Kau sini sebentar. Mau kau nikah bini aku. Tapi yang kau tengok, yang kau pegang-pegang. Oe kata. Itu nikah itu tak boleh. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mencarikan laki-laki untuk menikahi jandanya supaya dia halal untuk menikah lagi. Tak boleh. Nah, ini sekarang pulang nanti kau walimu bertanya ke lakimu itu, dulu waktu dia jatuhkan tolak metik langsung 3 ini, apakah dia dalam keadaan sadar atau marah? Kalau dia dalam keadaan marah, emosi sampai menggeletar sampai hilang kesadaran, talak 100. Maka kalau sedang marah namanya tolakul ghadab, tolak tak jatuh. Tanya, kau marah apa tidak? Iya Pak Ustadz, saya marah waktu itu. Saya marah. Maka tak jatuh, akan datang jangan lagi marah-marah. Memang marah menyelesaikan masalah. Kalau marah menyelesaikan masalah, kumpul kita se-Indonesia hari marah nasional. Saya sudah 3 tahun pacaran. Tadi katanya udah nikah.
Pacar, berarti 2 orang 1 kertas. Saya sudah 3 tahun pacaran Pak Ustadz. Insya Allah tahun depan saya nikahi dia. Apakah saya putusin saja hubungan ini Pak Ustadz? Jangan. Kau putusi dia, tahu-tahu datang Valentino Rossi disalibnya. Menangis. 3 tahun sudah pacaran, jalan sana jalan sini, maksiat sana dosa sini. Maka mulai besok pagi kau datangi bapaknya. Kau bilang, Pak, ku pinang anak bapak. Insya Allah bulan depan aku akan nikah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah jodoh. Amin. Nanti kalau saya tunda dia dipinang orang lain gimana Pak Ustadz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Saya aja yang kurus, kering, hitam, jelek, tak ganteng ini. Duduk saya di kantin kampus, bolak-balik anak gadis itu lewat-lewat. Lewat aja. Kalian kalau mau tahu tengok komen-komen di FB, di YouTube tuh. Apa kata mereka? Ustadz jadikan yang kedua ya. Saya pinjam uang di bank. Uang itu untuk saya bangun rumah sewa. Jadi hasil rumah sewa itulah untuk bayar tiap bulannya ke bank. Apakah itu haram? Haram, riba. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang, tidak. Pak Kapolsek, itu ku tengok mantap motor bapak. Aku mau beli pak. Berapa bapak jual? Itu motor gede, mahal tuh Pak Ustadz. Berapa? 100 juta. Aku beli, aku cicil. Boleh tak saya cicil itu setahun? Boleh, karena akadnya uang dengan barang. Pak Haji, itu rumah Pak Haji yang di Batam mantap di tepi laut. Jangan beli Pak Ustadz, kena tsunami. Tak apa-apa, sementara tsunami aja aku pakai. Berapa harganya? Saya jual sama Ustadz 300 juta. Ku cicil setahun Pak? Boleh. Boleh apa tak boleh saya cicil kredit? Karena akadnya uang dengan Tapi kalau uang dengan uang, pinjam 100 juta bayar 120, pinjam 10 juta bayar 12, riba. Hasilnya juga riba. Udah sempat terbeli, udah jadi Pak Ustadz. Astagfirullah. Udah jadi barang itu apa lagi? Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lagi tak sembayangnya. Makanya akan datang ku pesankan Bu, ku pesankan Pak, kalau kalian mau menerima calon menantu adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek. Tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCMA. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Iya Pak Ustadz. Ini tanda tangan pengurus masjid. Ustadz Somad. Ya. Anak saya ini dokter Pak Ustadz. Oh mantap. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, Bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustadz. Jadi gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Oh mudah aja Bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Assalamualaikum Bang. Ya, bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15. Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah. Aku mau sholat Jumat. Terima. Tapi soal ini tak bisa lagi dipakai. Udah bocor. Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain nanti kita nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia. Kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah, karena mobilnya cantik, karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustadz Somad, dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan.
Kasihan anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola al badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2 ini. La illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa boleh buat, ini udah terjadi, udah menikah, nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembahyang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembahyang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita, tak mau, kamu sembahyang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja, usah ada lagu lagi. Rekam MP3 sampai 100 lagu, tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya, lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku? Enggak bang. Apa gunanya? Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustaz kok tahu? Saya sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, Ustaz, negara yang curang maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat. Minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan. Sehari sebelum nikah undang ustadz dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ nasihat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Ustaz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie. Karena saya pernah dengar dari ustadz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustadz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama fasik. Yang kedua kafir. Apa beda fasik sama kafir? Tanya dia, bang, abang kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja. Nah, itu kafir. Kalau begitu nanti jawaban suamimu, maka kau sudah fasakh dengan dia. Kalau suami menjatuhkan talak namanya talak. Kalau istri menggugat namanya khulu. Kalau otomatis dilepas hakim namanya fasakh. Karena suami sudah murtad. Tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib adinda. Kenapa tak sholat? Aku malas. Dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustadz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu. Bagaimana hukumnya petugas amil zakat selalu menunda pembagian zakat mal? Bolehkah zakat mal digunakan untuk keperluan ini dua pertanyaan ini. Zakat dikumpulkan, diserahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Basnas akan membagikannya habis, dibagikan habis.
Kalau zakat fitrah memang tak boleh ditahan sama sekali. Bagi habis, malam Idul Fitri tak ada lagi. Makanya pagi Idul Fitri tak ada pengurus. Jamaah sekalian, zakat fitrah kita tahun ini terkumpul 10 ton dan alhamdulillah masjid masih nyimpan 5 ton lagi. Lu kok bisa disimpan? Itu harus habis Pak pengurus. Kalau sampai khatib naik mimbar, zakat fitrah belum dibagikan, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, maka dia tidak lagi dianggap zakat fitrah, hanya sedekah biasa saja. Habis. Adapun zakat mal, maka berijtihadlah mereka. Ini tukang jual goreng pisang, dipikul keliling kota, maka belikan dia gerobak, bayarkan. Ini di rumahnya buruh cuci, pergi ke rumah-rumah orang kaya mencuci, maka belikan dia mesin cuci 5 juta, setrika, supaya dia bisa buka laundry kecil-kecilan, supaya zakat itu produktif. Jangan kasih ikan tapi kasih pancing. 2. Bolehkah zakat itu untuk keperluan masjid? Ini kejadiannya 6 tahun yang lalu di Pekanbaru. Waktu itu video belum viral. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah 100 juta zakat untuk masjid. Tapi kata Ustadz tidak boleh zakat untuk masjid. Bisa Ustadz tolong selesaikan masalah ini? Sebentar Pak Haji, saya buatkan makalahnya. Saya tulislah makalah. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa zakat tidak boleh untuk masjid. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, bahwa makna fi sabilillah, semua jalan mengagungkan agama Allah. Andai masjid kita ini di seberang kampung, antara kampung dan masjid ada sungai, tiba-tiba jembatannya roboh, maka zakat boleh dibuat untuk jembatan, karena jembatan itu juga masuk asnaf fi sabilillah. Itulah mengapa orang Malaysia kuliah di Al-Azhar Kairo dibiayai 1 tahun 6.000 ringgit dari zakat. Asnafnya mana? Asnaf fi sabilillah. Jadi saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, boleh untuk masjid, tapi kalau nanti ada ustadz yang berpendapat tidak boleh, berarti dia pakai pendapat mazhab imam yang tadi. Jangan salahkan dia, jangan salahkan saya. Saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi jangan gara-gara zakat untuk masjid sampai fakir miskin tak dapat. Nanti fakir miskin nyumpah saya, mati tegak saya. Apa hukumnya pengurus masjid tidak segera membelanjakan uang infak sedekah untuk keperluan masjid? Ini bertanya penyindir. Tahu Masjid Jogokarian Yogyakarta? Bilang aja tahu. Setiap hari Jumat pengumuman saldo masjid 0, karena semua uang masjid dibelanjakan. Ada orang sakit, ada orang perlu modal. Itu bukan uang pengurus, itu bukan duit kita. Belanjakan. Kurang karpet, belikan karpet. Kamar mandi rusak, bangunkan. Itu adalah uang uang umat. Suara mikrofon tak bagus, belikan. Ustadz nyindir, enggak, suara mikrofon mantap, papan tulis mantap, masjid ini semuanya mantap, air minum banyak, teh manis saja tak ada. Enggak, saya tak minum manis. Ustadz yang sudah ceramah, tenggorokannya panas, jangan siram air gula. Siram air gula suara hilang. Nanti 20 tahun lagi ceramah. Saya tak pandai saya nyindir-nyindir tuh, saya to the point aja langsung. Saya hamba Allah dari Jakarta, jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah, gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah, baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula, mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita.
dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa makcik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini pak Ustadz. Saya punya anak gadis, alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf, alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad. 5-5-nya murtad Ustaz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Allah. Jangan sampai saya turun tangan. Bagaimana hukumnya bila bekerja di hotel? Saya ketahui tak semua tamu yang check-in itu dengan mahramnya. Bagaimana kita ketahui jika ada yang berzina maka 40 rumah akan... Ini mau menceramahi, mau bertanya. Awak pula diceramainya. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Ini hutan lindung. Di hutan lindung ini haram mengembalakan kambing. Forbidden. Tak boleh. Ini hutan punya masyarakat, bebas mengembalakan kambing, silakan, boleh. Tapi di tengah ini ada jalan syubhat. Siapa yang mengembalakan kambing di sini, khawatir kambingnya masuk kemari. Di hotel itu ada khamar, di hotel itu ada minuman haram, di situ pula ada. Jadi saya kerja di mana Pak Ustadz? Hotel syariah. Saya kalau tinggi di kota-kota ceramah saya di Surabaya. Panitia membawa saya ke hotel syariah. Dibawalah saya ke hotel yang tak syariah. Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, masuk ke lift, pas di muka perempuan resleting terbuka. Astagfirullah. Mau ditengok berdosa, tak ditengok mubazir. Alhamdulillah. Di Batam saya tidak ditempatkan di hotel, tapi yang tempat selamat. Di mana tuh Pak Ustaz? Tak boleh sebutkan, nanti datang jamaah ramai-ramai. Oleh sebab itu maka berbahagia kita kalaulah masyarakat yang kaya-kaya ini membuat hotel syariah. Amin. Kira-kira bisa tak dijaga ini hotel kita ini supaya selamat dari perbuatan? Bisa. Siapa yang tak bilang tak bisa? Ustadz gimana mau ngatur? Ustadz cuma ceramah di masjid aja. Bisa. Perda, peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR? Kapan kita pilih? Pandai pula pertanyaan terakhir nih. 17 April pilihlah wakil rakyat memperjuangkan perda syariah. Takbir. Siap memilih DPR, anggota legislatif, wakil rakyat yang memperjuangkan perda syariah? Jangan nanti tidur 17 April pagi sudah selesai quick count, barulah
Ah kok ikut tadi ya? Terlambat sudah kau datang padaku. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Apa pendapat Ustadz tentang Ustadz yang berpoligami? Adakah Ustadz punya keinginan berpoligami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada waktu untuk menjawab ini sampai pukul 4.15. Sementara kertasnya setebal skripsi. Jadi saya mohon maaf, yang bisa terjawab kita jawab, yang tidak mungkin terjawab di YouTube mungkin sudah terbahas. Jadi ini kehormatan, kemuliaan, apresiasi dari jamaah dari Kabupaten Bintan, insyaallah. Apakah maksud larangan memotong kuku, mencukur bulu bagi orang yang berkurban? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal bulan sabit Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kemudian kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka jangan potong kuku, jangan potong bulu sejak hari Selasa sore malam Rabu nanti, karena Rabu 23 Agustus sudah masuk 1 Zulhijjah. Jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong kuku. Hukum tidak memotong itu sunnah, bukan wajib. Sunnah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa hikmah di balik itu? Kenapa? Apa alasannya? Kalau rambut, bulu, kuku, janggut, kumis tidak dipotong dari nanti hari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi, maka selesai nanti sholat Id barulah motong. Setelah dipotong hewan kurban, barulah potong kuku, barulah potong kumis, barulah rapikan jenggot, barulah rapikan rambut. Maknanya apa? Ini terapi dari Nabi SAW. Suasana baru, kuku baru, kumis baru, jenggot baru, rambut baru. Orang kalau habis pangkas itu kan fresh. Selama 10 hari ini kuku bertambah, mulai tumbuh, mulai kacau balau. Setelah memotong, maka dia suasana baru. Ini terapi dari Nabi SAW. Laksanakan, sunnah, baik. Tapi bagi ada orang yang motong kuku, kurbannya tetap sah, karena hukumnya sunnah, bukan wajib. Bolehkah ayah menjadi wali bagi anak perempuannya bila waktu dia nikah sudah hamil 1 atau 2 bulan sebelum akad nikah? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau ada laki-laki menikahi perempuan hamil, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, mau berapa bulan pun, kalau nanti nikah, nikahnya sah, tak ada masalah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak yang lahir itu tidak boleh pakai binti bapaknya. Yang kedua, kalau anak lahir laki-laki, maka anak laki-laki itu tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya nanti yang perempuan, karena mereka bukan saudara seayah tapi saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Ketiga, kalau si bapak meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Keempat, kalau anaknya kebetulan gadis dipinang orang, maka si bapak tak bisa jadi walinya karena mereka tak ada hubungan nasab. Al-waladu lil firash, anak baru dapat nasab ayah kalau hamil setelah akad. Adapun hamil sebelum akad
maka tak ada hubungan nasab. Lalu kalau anak itu nanti mau nikah, walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi anak yang tak punya wali, maka Pak Kualah walinya nanti kalau mau menikah. Apa hukumnya orang cari kerja dengan menyogok, kemudian gaji hasil dia terima setiap bulan? Bagaimana, haram atau tak haram? Sogok terbagi dua. Harap dengar baik-baik, jangan nanti keluar fitnah Ustadz Somad menghalalkan sogok. Sogok yang pertama, penerimaan PNS guru, syarat honorer 5 tahun, 2 ijazah FKIP, 3 IP 3,7. Dia sudah honorer 5 tahun, ijazahnya memang FKIP dan IP-nya 3,7. Ketika dia datang ke Diknas, Pak, ini syarat-syarat saya cukup syarat. Kata orang Diknas, wani piro. Saat itu mereka menuntut, kasih 50 juta. Maka kalau dia bayar 50 juta, maka dia tidak makan uang haram. Kenapa? Karena dia cukup syarat. Hanya saja si penerima ini yang zalim. Dia tak berdosa. Si penerima ini yang zalim. Nah, ini model pertama. Model kedua yang haram itu, gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak, haram semua. Mana modelnya? Penerimaan PNS, honorer 5 tahun, IP 3,7, nilai 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba dia datang, IP-nya 2,0, dia pula sarjana teknik informatika, bukan FKIP, dan dia pula menghonornya baru 3 bulan. Tapi karena dia sogok 100 juta, maka 3 tadi dia langgar, dia ambil jatah orang yang lain. Maka saat itu dia sedang makan haram karena dia mengambil jatah orang lain. Jadi nanti keluarnya mesti ingat. Kalau ingat baru ceritakan. Kalau tak ingat jangan cerita. Bagaimana hukum memberikan tanaman bunga di atas kuburan orang tua? Nabi mengambil pelepah korma, dipecahnya, disakau, dibelahnya dua, ditusukkannya ke makam ini, ditusukkannya ke makam ini. Ya Rasulullah, kenapa kau tusukkan ke makam ini? Makam ini sedang diazab. Kenapa? Yamshi bin namimah, membawa-bawa cakap ya, si A tentang si B, dibawa oleh si C, berkelahi si C dengan si A gara-gara mulut si B. Ditusukkan Nabi pelepah korma. Ini kenapa? Lam yastanzih, lam yastabri, maaf cakap, kencing tak berbasuh. Maka ditusukkan Nabi pelepah korma. Kenapa pelepah korma? Karena ternyata makhluk-makhluk ini bertasbih, pelepah korma bertasbih, maka ringanlah orang tadi karena tasbihnya sampai. Komentar Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu salah satu dalil baca Quran untuk orang mati. Nah, sekarang dia tidak pelepah korma, ditanamnya pokok sawit di atas. Ya tak apa-apa, baik, apa salahnya? Katanya dapat menggugurkan dosa Pak Ustaz. Bukan menggugurkan dosa. Pokok-pokok kayu itu bertasbih, tasbihnya turun kepada orang meninggal dunia. Makanya kalau saya meninggal dunia nanti, jangan dibuatkan batu pualam. Ada saya tengok makam, batu pualam ditutupkannya, tak ada tanam-tanaman sama sekali. Jangan sampai, paling tidak ada agak sebatang 2 batang tanam-tanaman di situ. Pak Ustaz yang dirahmati Allah, pernah 3 kali saya bermimpi bertemu pemimpin Indonesia, yaitu SBY, Pak Jokowi dan Pak Ahok. Bersalaman dengan mereka seperti sudah kenal lama. Saya berumur 23 tahun. Apa arti mimpi saya itu Pak Ustaz? Saya tak paham. Saya terus terang tak paham takwil mimpi. Ada orang-orang yang paham takbir mimpi. Mudah-mudahan bertemu dengan Pak Jokowi baik, bertemu dengan Pak SBY baik, bertemu dengan Ahok ini kurang baik sikit. Pak Ustaz yang saya hormati, dalam Quran dinyatakan bahwa solatlah untuk mengingat aku. Sementara sewaktu kita solat ingat macam-macam. Karena saya, bagaimana cara mengingat Allah dalam solat Pak Ustaz? Yang pertama, ketika berwudu hati sudah mulai khusyuk. Ingat tu di mana? Ingat tu di sini. Sini letak ingat. Jantung yang berdegup, situ letak ingat.
Maka ketika wudhu itu sudah mulai ingat. Ketika air masuk ke dalam mulut, keluar dosa dari mulut. Ketika air membasuh muka, keluar dosa dari mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari telah tangan. Ketika air menyapu kepala, keluar dosa ikut kepala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Makanya ketika berwudhu tak boleh ngobrol, jangan ngobrol. Ya, ada orang mau wudhu sambil ngobrol, itulah. Selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, hati tetap khusyuk. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Dari tempat wudu ke dalam tak boleh tasbih. Tasbih, apa itu tasbih? Menjalinkan jari jemari, membunyi-bunyikannya. Keretak, jangan. Tasbih boleh, tasbih. Jaga hati, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai. Yang dicakapkan di mulut, konekkan dengan di hati. Apa kata mulut? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kata dia di dalam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Saya tidak menyuruh ibu bapak menghafal bacaan. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Bukan menghafal. Pahami saja, ucapkan, connect ke hati. Makanya salat itu mulut bergerak. Ya Khabbab, ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibn al-Arth. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata Khabbab, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihiyatih, karena aku tengok jenggotnya bergerak. Maka saya heran dengan orang sholat diam saja. Mulut bergerak. Bismillah. Alhamdulillah. Dengar tak suaranya? Hamsah. Dia agak-agak didengar telinga kita. Yang mendengarnya telinga kita, bukan telinga kawan sebelah. Bagaimana hukumnya jika sakit karena sihir, mati karena Allah, atau gimana Pak Ustaz? Orang yang terkena sihir, dia tidak pernah ke dukun. Ini syaratnya. Dia kena sihir, dia pergi ke dukun, tak sempat taubat. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya kepada cakap sedukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis kedua, man atakahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun, falam faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu sabar dia, berobat dia dengan ruqyah, membaca ayat-ayat Allah, maka mati dia, mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati dalam keadaan disihir, santet, magic, begu ganjang, 7 apa lagi, black magic, maka dia mati syahid. Walaupun kita selalu berzikir, Allah belum memberi kesembuhan Pak Ustaz. Sebelum tidur malam, ambil wudu, salat sunat witir 3 rakaat. Ayat pertama Sabbihis, kedua Kulya, ketiga Kulhu. Kalau tak hafal Kulhu 3 kali. Kul. Habis solat baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah pangkal Al-Baqarah 5 ayat, wa ulaika humul muflihun. Setelah itu ayat kursi. Setelah itu ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mafis. Kul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali. 7. Saya ulang balik. Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali. Tiupkan ke air. Tiupkan ke air. Habis itu diminum. Bisa juga ditiupkan ke ember besar, dimandikan. Air yang sudah dibacakan tak boleh dipakai untuk cebok, harus habis mandi. Setelah dibacakan, ditiupkan ke tapak tangan, sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Baru tidur malam. Sebelum tidur malam, sehabis maghrib, sehabis asar, habis asar, habis maghrib, sebelum tidur malam. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana saat bulan puasa, habis berhubungan suami istri, bangunnya kesiangan, apakah puasanya sah? Sah kalau niatnya sebelum azan subuh. Maaf cakap berhubungan dia jam 4, habis itu dia tertidur,
Setelah jam 5.30 baru dia terbangun, masuk dalam azan subuh dalam keadaan berhadas besar, tapi niatnya sudah ada tadi, sah. Tapi kalau tak ada niat puasa maka tak sah. Apa kelebihan Ikhwanul Muslimin sehingga Amerika Israel membenci Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin punya sistem politik, Ikhwanul Muslimin punya sistem tentara, Ikhwanul Muslimin punya sistem ekonomi. Tiga yang paling ditakuti orang: politik, tentara, ekonomi. Hebat politik, tak ada tentara, digulingkan. Hebat tentara, tak hebat politik, dijegal orang. Hebat tentara, hebat politik, tapi tak hebat ekonomi, maka akan didikte orang. Ketiga-tiga ini punya Ikhwanul Muslimin. Apa hubungan Ikhwanul Muslimin dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Presiden Soekarno mengutus menteri menjumpai pendiri Ikhwanul Muslimin, Imam Syahid Hasan Al-Banna, langsung ke Kairo untuk mengucapkan terima kasih karena Hasan Al-Banna mewakili Ormas Ikhwanul Muslimin, partai Islam waktu itu. Status Ikhwanul Muslimin waktu itu adalah partai Islam, bekerja sama dengan rakyat Mesir untuk menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar-gambarnya bisa dicari di internet. Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, kemerdekaan Indonesia. Enter, dapat, download. Kalau sudah dapat, share, bagikan ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz, paket habis. Saya ingin bertanya tentang riba. Sebuah keluarga kecil, suami, istri dan anak. Sekarang suami sudah berhenti kerja karena menghindari mudarat. Istrinya juga begitu, ingin menghindari mudarat dosa riba. Istri bekerja di bank, tapi masih mempertimbangkan. Bagaimana jika suami istri berhenti dengan kebutuhan biaya hidup? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama Ikhwanul Muslimin, sekarang tinggal di Qatar, di ibu kota Qatar namanya Doha, sebagai dosen Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam. Kata beliau, kalau orang itu bekerja di tempat riba, kalau dia keluar dia bisa mati karena tak makan, maka dia memilih antara dua, pilih mati atau pilih riba. Tak boleh pilih mati, maka dia boleh pilih riba dalam keadaan darurat. Dalilnya akhafud dararain, boleh memilih mudarat teringan ketika pilihannya antara dua, mati atau makan babi. Boleh makan babi, tapi jangan lama-lama. Sementara dapat pisang, setelah dapat pisang tinggalkan babi. Begitu juga dengan ini. Sementara kau dapat kerja yang layak, kerja dulu di situ, alasannya mudarat. Setelah itu barulah pindah. Mudah-mudahan Allah berikan kerja yang layak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya seorang khatib Jumat menyampaikan khutbahnya sambil mengangkat-angkat atau menggerak-gerakkan tangannya? Jamaah Jumat sekalian, maka marilah kita, maka tangan yang sebelah itu pegang tiang mimbar. Khutbah saya terakhir di Masjid Namirah, tangan sebelah kanan megang tiang mimbar, biar jangan bergerak-gerak dia. Tangan yang sebelah kiri memegang tongkat. Ada tongkat kan? Tuh tongkat. Kalau tak ada tongkat, pedang. Zaman Nabi dipegang tongkat sama pedang kayu supaya jangan bergerak-gerak. Tongkat tak ada, mimbar tak pula bertiang. Akhirnya dia bergerak. Apakah khutbahnya batal? Tidak batal. Tidak batal. Ini hanya sekedar adab saja. Karena adab sebaiknya telunjuk tidak bergerak. Ini tentang masalah. Kecuali ada lafaz tentang doa. Ada hadis menyebut Nabi menunjuk, Allahumma firil muslimin wal muslimat, atau kita menunjuk Allah, Allahu Akbar. Ini. Makanya kalau anak-anak muda ngajak berfoto, Pak Ustaz, jangan gini. Ini artinya I swear, bersumpah atas nama Tuhan, agama lain. Ibu-ibu kalau gini bahaya. Artinya jadikan aku yang kedua. Pak Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz dengan Buya Gus Rizal Gazahar? Karena setiap saya ikuti pengajian beliau, baik langsung atau tak langsung, seringkali setelah saya bingung mau mengikuti pendapat yang mana. Buya Gus Rizal Azhar senior saya di Al-Azhar Mesir, ulama, cerdas, punya surau di Bukit Tinggi. Surau Buya Gus Rizal Bazahar, ketua MUI. Kemarin Idul Fitri beliau khutbah di An-Nur. Dengar pendapatnya,
pilih salah satu. Pilih, dengar pendapatnya, pilih salah satu. Ustaz, mohon penjelasan dari Ustaz bagaimana kaedah hukum fikih memandang dalam khutbah khatib batal wudunya disebabkan buang angin. Apakah sah khutbah Jumat dilanjutkan oleh khatib tersebut? Kalau khatib itu sedang khutbah, batal khutbahnya, maka dia turun, dia berwudu, habis itu naik, dia balik ke atas. Dia terlalu bersemangat. Pejuang kita dulu memerdekakan negeri ini dengan teriakan Allahu Akbar. Maka dia berwudu. Apakah dia turun berwudu itu tak batal khutbahnya? Tidak. Mana dalilnya? Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, nampaknya Hasan dan Husain sedang berkelahi merebut baju warna merah. Turun Nabi dari mimbar, diambilnya Hasan Husain, diantarnya ke rumah Fatimah. Rumah Fatimah di belakang makam Nabi. Tengok mimbar Nabi, makam Nabi, di belakang rumah Nabi, muka rumah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Diambilnya, diantarkannya cucunya. Habis itu Nabi naik lagi ke atas. Apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah anak cucu ini menguji saja, kata dia. Itu dalil bahwa boleh dia turun ke bawah wudu, habis itu dia naik balik ke atas. Bagaimana cara kita menyikapi menjadi makmum di belakang imam? Mohon maaf, bacaan Qurannya banyak tak tepat, makharijul huruf, tajwid, sering lupa hafalan. Musyawarah, ganti imam baru. Berapa syaratnya? 14. Buka video kita di YouTube tentang syarat-syarat kriteria imam. Berkumpul kita satu kabupaten Bintan. Siapa yang paling layak jadi imam? Ulil amri, Pak Bupati jadi imam. Kalau Pak Bupati sibuk, siapa jadi imam? Imam ratib namanya. Imam ratib kalau di Pekanbaru, imam paripurna. Bahasa kitanya imam tetap, diangkat satu imam tetap. Imam tetap sudah tak tepat lagi, diangkat imam baru. Bagaimana kriterianya? Aqra'uhum wa afqahuhum, yang paling banyak hafalannya, yang paling paham Al-Quran. Sampailah yang ke-14, 2, 3, 4 sampai 14. Yang ke-14 itu apa syaratnya? Yang sudah menikah. Nikah itu nomor 14. Maka kalau ada anak pesantren bulan Ramadan, imam tarawih, hafal 30 juz. Banyak jamaah komplain, ini imamnya udah nikah apa belum? Pak, nikah itu nomor 14. Dia memang belum nikah, tapi Qurannya hafal 30 juz. Apa udah nikah 3 kali, tak hafal-hafal dia. Ustaz, apa hukum memelihara burung? Nabi punya sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair punya burung pipit. Bahasa Arabnya Nughair. Waktu burung pipit ini mati, apa kata Nabi? Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Ini dalil boleh memelihara burung dengan syarat sangkarnya besar, makan minumnya cukup, dan diberi pasangan. Jangan sampai burung itu sendirian, tak ada pasangan. Menjerit dia tiap pagi, bibit. Bapak tuh mantap. Padahal orang sedang berteriak minta nikah. Buat sarang besar, kasih makan, kasih minum, ada kolam, ada pokok kayu di dalam, kasih berpasang-pasangan dia di dalam. Kalau burung tu ramai, ada satu yang galak mencotok-cotok, tarik. Karena kalau tidak dia teraniaya di dalam. Apakah masuk surga itu setelah ditimbang amal hari kiamat, atau sekarang udah ada yang masuk surga sebelum? Sekarang ini ada tak yang masuk surga? Ada. Siapa? Orang yang mati syahid, letaknya di dalam paruh burung berwarna hijau, terbang ke sana kemari di dalam surga. Tapi belum lagi kiamat, belum lagi hisab. Bonus berjalan-jalan dibawa oleh Allah Ta'ala, memberikan kemuliaan. Sama macam kita masuk istana. Masuk istana setelah upacara bendera. Setelah upacara bendera baru masuk istana. Tapi malam itu sudah ada tamu yang dibawa berjalan-jalan sebagai bonus karena tamu yang dihormati oleh Tuan Presiden. Belum menjadi penghuni tapi sudah dibawa jalan-jalan masuk ke surga. Bagaimana cara terbaik memberitahu orang yang salah cara solatnya? Berjamaah di masjid tapi enggak mau merapatkan shaf, bahkan ada yang pisah dari shaf. Buat pengajian dari maghrib ke isya, pengajian pendek, jangan panjang-panjang, 45 menit. Bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan.
Jangan lagi kaji umum tak tentu arah. Malam ini pengajian kita 45 menit dari maghrib ke isya tentang masalah sop. Sop ayam apa sop buntut Pak Ustaz? Sop solat. Bapak Ibu, ini garis sajadah, ini kiblat, semua tumit di tepi sajadah. Tumit, tumit, tumit. Yang lurus nih tumitnya. Adapun ujung kakinya tergantung kaki masing-masing. Kalau panjang-panjang ke muka, kalau pendek-pendek. Qadamun bi qadamin, mankibun bi mankibin. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Apakah mesti menempel? Tak disyaratkan menempel. Kalau kita tempel sekali kawan itu diam, kita tempel. Kalau kita tempel sekali dia bergeser, jangan tempel lagi. Artinya dia orangnya penggeli, tak tahan dia. Karena kita tempel asyik mengurus kaki aja lah Pak. Nah, imam sebelum mengangkat takbiratul ihram, sawus sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Nah, jadi 45 menit selesai salat isya. Habis salat isya baru dibuka tanya jawab. Jadi tak usah panjang-panjang mengaji. Saya kalau buat pengajian ini bukan baru maghrib ke isya, habis isya tanya jawab, selesai. Terus dari mulai air wudu, habis itu tayamum, habis itu salat, rapatkan shaf, masalah sujud, masalah, tapi selesai, berkesinambungan. Nah, ini penting. Karena bajunya pendek, hampir pinggangnya terbuka waktu sujud Pak Ustaz. Baju kaos pendek ke atas, celana jeans pendek ke bawah. Waktu sedang sujud nampak LC. Batal salat. Laki-laki yang salat terbuka auratnya, perempuan yang salat terbuka auratnya, maka salatnya batal. Salat yang batal mesti diulang. Salat yang diulang namanya salat i'adah. Salat itu 3. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan, usolli fardal asri arba'a raka'atin qadaan, usolli fardal asri arba'a raka'atin i'adatan. Orang yang mengulang salatnya tadi namanya salat i'adah, siaran ulang karena batal. Oh, udah 4.13. Banyak lagi nih. Hah? 4:30. Saat salam membalikkan tapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dalilnya Pak Ustaz? Metode saya berceramah, kalau ada 2 saya sebut 2, kalau ada 3 saya sebut 3, kalau ada 4 saya sebut 4, kalau ada 5 saya sebut 5. Masalah letak tangan ada 6. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i yang kedua di atas jantung. Allahu Akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Mazhab Maliki pas di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Maliki versi 2 tak diletakkan di atas. Allahu Akbar. Mazhab Syekh Albani pas di atas dada. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pendapat. Tapi dalam mengamalkan sehari-hari, saya pakai mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Itu tentang masalah letak tangan. Masalah telunjuk, mazhab Syafi'i angkat sekali. Lafaz Allah, at-tahiyatul barakatuh, salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Hambali angkat setiap lafaz Allah, at-tahiyatul barakatuh, salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi, assalamu alayna wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah. Maliki bergerak dari awal sampai akhir, at-tahiyatul barakatuh, salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka. 4 pendapat. Tapi dalam mengamalkan sehari-hari, saya amalkan mazhab Syafi'i, mengangkat sekali saja, asyhadu an la ilaha illallah. Adapun masalah membuka tangan, sampai hari ini
kitab Syafi'i manapun, kitab mazhab manapun, saya belum jumpa lagi. Hanya satu pendapat saja, tangan tetap ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun orang yang membuka, mungkin ada kitab yang dia baca. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasan tentang zina mata Pak Ustaz. Kata wallahu ala bani Adam hazzahu minaz zina. Allah Ta'ala sudah menuliskan zina bagi anak Adam. Fazina unun aini an-nazar. Zina mata adalah memandang. Zina telinga adalah mendengar. Zina hati adalah mengingin-inginkan. Lalu kemaluan fasaddaqahul farju au yukazzibuhu. Kemaluan membenarkannya atau mendustakannya. Mata memandang, telinga mendengar, tangan menyentuh, hati berbisik, kemaluan mengikuti atau menolak. Ada yang matanya saja. Oleh sebab itu, la tattabi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Ya Ali, hai Sayyidina Ali, la tattabi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti satu pandangan ke pandang berikutnya. Maksudnya kalau terpandang sekali, dudukkan. Bukan terpandang sekali jangan berkedip. Apakah boleh kita seorang muslim mempelajari mengamalkan ilmu tenaga dalam? Tenaga dalam yang model bagaimana? Tenaga dalam pakai silat batin. Ambil kemenyan dengan kembang 7 rupa, dimandikan pakai limau, setelah itu mantra-mantra masuk. Itu bukan tenaga dalam, jin dimasukkan ke dalam. Setelah disalam oleh tuan guru tadi, bisa melompat naik. Mau pesan request jurus apa? Jurus monyet, melompat macam monyet. Jurus harimau, mencakar macam harimau. Maka itu bukan tenaga dalam, jin yang dimasukkan ke dalam badan. Bagi yang sudah pernah menuntut macam ini, segera datangi ustadz yang pandai ruqyah supaya jinnya dikeluarkan dari dalam badan. Jin terbagi 2. Satu jin qarin. Ketika saya lahir, ada jin yang ikut sama saya. Saya mati, dia tak mati, dia tetap hidup. Itu jin qarin. Jelas kerjanya, mengganggu saya. Ada satu lagi jin yang tak jelas. Di tepi-tepi jalan, di warung-warung. Itu namanya jin non-job. Inilah yang dipanggil oleh dukun-dukun tadi. Kau mau kerja? Apa kerjanya? Ini ku masukkan kau ke sini, pandai ini. Hati-hati, jangan sampai anak-anak lajang kita ikut guru silat yang pakai jin. Kalau dia pakai celana jin, Pak Ustaz, tak apa-apa. Asal jangan berlubang lah. Apa hukum mengqadha salat yang sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu? Bolehkah mengqadha salat di waktu yang diharamkan? Sembayang yang tinggal lama-lama dulu mesti diqadha. Wajib salat umur berapa? 10. Sekarang umur berapa? 30. Sembayang tinggal berapa lama? 20. Maka qadha lah 20 tahun. Bagaimana caranya? Setiap selesai salat langsung qadha. Contoh, habis salat maghrib nanti langsung qadha. Bagaimana caranya? Usolli fardal maghribi salasa raka'atin qadha'an. Habis isya, usolli fardal isya arba'a raka'atin qadha'an. Berapa lama? Qadha 2017, lunas 2037. 20 tahun tinggal. Bagaimana dengan habis asar, dengan habis subuh? Bolehkah langsung qadha? Boleh. Tapi ini waktu terlarang, haram salat. Haram salat kalau tak ada sebab. Kalau ada sebabnya boleh. Sebab ada orang mati, salat jenazah setelah asar, boleh. Sebab masuk masjid, habis asar masuk masjid, salat apa? Tahiyatul masjid, boleh. Sebab qadha. Yang tak boleh salat sunat mutlak. Salat tak ada sebab baru tak boleh, haram. Apabila anak perempuan telah lahir, bolehkah kita kurban atas nama anak perempuan tersebut, sedangkan anak tersebut belum diakikahkan? Mana yang lebih dulu, kurban atau akikah? Tengok hari keberapa. Kebetulan anaknya lahir semalam. Semalam anaknya lahir. Hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Maka hari Ahad nanti langsung akikah. Karena akikah yang lebih dulu. Ambil duit 2,5 juta, belikan kambing. Akikah. Nah, kebetulan anaknya lahir tanggal 3. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Pas tanggal 10, akikah apa kurban? Kurban tanggal 10 otomatis dapat akikah. Bagi yang hamil, coba setting lahir tanggal 3. Nanti pas tanggal 10 langsung kurban. Maka langsung kurban, automatically langsung dapat akikah. Nah, sekarang masih hamil Pak Ustadz. Terus anaknya lahir pas malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akikah apa kurban? Kurban. Karena akikah belum masuk, kurban dulu. Tapi nanti setelah 7 hari ada duit, baru akikah. Bapak Ibu sekarang umur berapa? 30. Sudah akikah? Belum. Mana yang duluan? Kurban. Karena akikah kita itu tanggung jawab ayah kita, bukan tanggung jawab kita. Kita kurban tanggung jawab diri kita terhadap diri kita. Ada duit, kurban. Tapi nanti setelah kurban ada duit 2,5 juta, beli kambing, akikahkan diri sendiri. Boleh. Baca buku saya 37 masalah populer, download dari Play Store gratis. Boleh mengakikahkan diri setelah dewasa. Tapi kalau umur 30-40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Oh, 40 minta marhaban. Minta cukur rambut pula tuh. Jadwal Ustadz sudah penuh ya. Bagaimana mengundang Ustadz Tabligh Akbar? Bukan angkuh, bukan sombong, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Saya sudah penuhkan jadwal sampai Idul Fitri 2018. Jadi saya tak robah-robah lagi. Nanti kalau saya robah, saya campakkan surau masjid kecil, saya terima undangan Pak Bupati. Apa kata orang? Ustadz itu kalau masjid kecil dicampakkannya, undangan Bupati dia datang. Ini kan diupload di internet, jamaah menengok. Kalau jamaah itu mengadu ke jamaah tak apa-apa. Jamaah mengadu ke jamaah tak apa-apa. Yang kita khawatir dia mengadu kepada Allah tengah malam. Ya Allah, mati ya Pak. Ustadz, bagaimana caranya kita bersahabat dengan Salafi Wahabi? Mereka kerap kali bersama-sama kami dalam pelaksanaan ibadah yang sepaham, tapi dalam perbedaan mereka terkadang memaksanya. Salafi ini dia tidak selevel. Ada yang level kelas ekonomi, ada VIP, ada VVIP. Kalau yang kelas ekonomi saya banyak berkawan. Dia tak ngurus saya tak ngurus dia. Kami tetap lana a'maluna walakum a'malukum, tetap bisa berkawan. Tapi ada yang level atas, ini menyalah-nyalahkan saja. Somat tak berjanggut, somat tutup kaki celana, somat banyak salah sajalah kita nih. Maka kalau yang level bawah tadi bisa kita berkawan. Level yang atas tadi tak bisa, karena asyik menyalah-nyalahkan kita saja. Nah, Bapak Ibu ingatlah, dia ini level ekonomi apa VIP apa VVIP? Siapa sebenarnya Imam Ja'far Shadiq? Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Imam Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya Imam Ja'far Shadiq. Ulang balik Pak Ustaz, tak ingat lagi. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin namanya Muhammad Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya murid namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi murid Ja'far Shadiq. Ya. Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi ulama S1, S2, S3 dari Al-Azhar Mesir. Buku fikih dia, fikih zakat 2 jilid sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jabatannya Ketua Ikatan Ulama Sedunia. Kantornya di Doha, ibu kota Qatar. Masih hidup, ulama paling tua sekarang. Imam Hasan Al-Basri, Makkah, di atasnya Madinah, di atasnya Mesir, sebelah atasnya lagi negeri Syam, Yordania,
Suriah, Lebanon, Palestina. Ke kanan Irak. Di Irak ini ada kota namanya Basrah. Basrah, Kufah, Baghdad. Di Baghdad ada imam namanya Imam Ahmad bin Hambali. Namanya ditulis di situ. Itu dia, Al-Imam Al-Hambali. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Hambali. Oh, ini pengagung Imam Hambali ini Muzin. Situ Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki. Imam Syafi'i kuburnya di Mesir, Imam Hambali kuburnya di Baghdad, Imam Hanafi kuburnya di Kufah, Imam Maliki kuburnya di Madinah, Imam Hasan Basri di Basrah, Al-Basri Basrah, Al-Makki Makkah, orang Makkah Al-Makki, orang Basrah Al-Basri, orang Madinah Al-Madani, orang Bintan Al-Bintani. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in. Nabi, yang jumpa dengan Nabi, sahabat. Yang jumpa dengan sahabat, tabi'in. Imam Hasan Basri bukan sahabat Nabi, tapi dari kalangan generasi ketiga. Nabi, sahabat, tabi'in. Apa pendapat Ustadz tentang Ustadz yang berpoligami? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Berapa orang? Masna wa sulasa wa ruba'. Tak ada nyuruh bini satu. Masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup adil, fawahidah, satu saja cukup. Kalau sanggup adil, maka dua. Undang-undang hukum kompilasi hukum Islam Indonesia tidak boleh berpoligami sebelum izin istri pertama. Istriku, izinkan abang nikah lagi. Ini suratnya, tolong kau tanda tangan. Ditanda tangan aku yang bertanda tangan, di bawah ini aku ikhlas suamiku nikah lagi. Dibawalah ke pengadilan. Sampai di pengadilan hakim mensahkan, barulah Pak Kua bisa menikahkannya lagi. Nah, masalahnya apakah ada istri yang rela suaminya nikah lagi? Ada? Di mana? Di Pekanbaru. Ada seorang Ustadz Somad, tengok Ustadz itu pergi undangan, itu bini pertama, itu bini kedua. Loh, kok bisa dia nikah? Yang menikahkan bini kedua itu bini pertama. Kenapa bisa begitu? Karena bini pertama itu tak tahan. Suami ini 300 tenaga kuda. Daripada suamiku berzina, kata dia. Tak nikah. Adakah Ustadz punya keinginan berpoligami? Niat ada belum sampai lagi. Enggak, tak ada, bercanda aja. Satu aja ditinggal-tinggal lagi. Siapa sebenarnya yang harus dipanggil Habib? Hub, cinta. Habib, orang yang ku cinta. Kalau laki-laki, ya Habibi. Kalau perempuan, ya Habibati. Sayang kepada Nabi Muhammad SAW, sayang kepada cucunya Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Nabi memeluk cium Hasan Husain, keturunan Hasan Husain tadi itulah dipanggil Habib. Habib Rizik Syihab, Habib Zainal Abidin, Habib Fulan, Habib artinya orang kami cinta karena kami sayang kepada datuknya, kami juga sayang kepada cucu-cucunya. Kita sayang kepada mereka karena mereka membawa Islam ke bumi Melayu. Kita sayang kepada mereka karena mereka mendekatkan taat kepada Allah. Kita sayang kepada mereka karena mereka memperjuangkan agama yang dibawa datuk mereka, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab? Zahirnya kita tahu, batinnya wallahu a'lam. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menengok zahir, batin urusan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya ketika orang tak berani membongkar diskotik, ketika orang tak berani menghancurkan kebatilan, dia tegak membawa bendera ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan Allah memberinya umur panjang, badan sehat insyaallah.
Kalau kau tak berani menegakkan kebenaran, maka jangan kau tepuk tangan terhadap kemungkaran. Pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau kau tak berani menegakkan kebenaran, jangan kau bertepuk tangan menengok kemungkaran. Ini orang sekarang sudahlah tak berani macam Habib Rizik, ngejek-ngejek Habib Rizik pula. Siapa sebenarnya Raja Salman? Tahun 1924 muncullah kerajaan Saudi Arabia. Siapa yang menegakkan kerajaan Saudi Arabia? King Abdul Aziz. Apa hubungan King Abdul Aziz dengan Salman? Salman punya abang yang digantikannya meninggal, namanya Abdullah. Abdullah punya abang yang digantikannya meninggal, namanya Fahad. Fahad punya abang digantikannya namanya Khalid. Khalid punya abang yang digantikannya namanya Faisal. Faisal punya abang yang digantikannya namanya Su'ud. Su'ud punya ayah yang digantikannya. Itulah dia King Abdul Aziz. Sekarang raja yang ketujuh. Kalau Salman ini meninggal akan digantikan oleh adiknya Naif bin Abdul Aziz. Kalau Naif nanti meninggal akan digantikan oleh cucu Abdul Aziz, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Kenapa Ustaz ingat? Itu aja isi ceramah saya tiap hari. Siapa sebenarnya? Habis waktu. Habis waktu kita. Nanti kita di manalah bisa kita sambung yang banyak ini. InsyaAllah saya bawa ni balik, nanti kita buatkan video. Saya bawa ni balik, nanti saya buatkan video tanya jawab yang tertunda oleh-oleh dari Bintan. Ini saya masukkan ke plastik, nanti saya bawa ke rumah. Saya bilang sama orang di rumah, apa tu? Oleh-oleh dari Bintan. Terbuatkan videonya insyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.